Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. sesuai dengan kesepakatan tadi ya, diskusi di grup WhatsApp bahwa pertemuan hari ini pertemuan ke-12 ya, 12 atau 13 ya, kita lakukan secara online. Nah, kita hari ini akan belajar atau akan membahas sebuah metode yang ada di dalam sistem pendukung keputusan, yaitu metode TOPSIS gitu ya. Apa sih metode TOPSIS dan seperti apa cara perhitungannya gitu. Oke. Yang pertama, pengertian atau penjelasan dari TOPSIS terlebih dahulu. Apa sih TOPSIS? TOPSIS adalah teknik for order preference based similarity to ideal solution. Nah, TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif terbaik ya, alternatif terpilih terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Nah, di TOPSIS ini tahapannya lumayan banyak, ada 6 tahapan yang harus kalian lakukan nanti, dan itu harus dihitung semua dari nilai positifnya sampai nilai negatifnya. Jadi semoga kalau pertemuan ini bisa selesai satu pertemuan, kalau tidak kita lanjut di pertemuan selanjutnya seperti itu. Nah, langkah-langkah umum untuk prosedur TOPSIS. Yang pertama ini, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Nah, itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Kemudian membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot ya, seperti yang sudah dari kemarin dari yang metode Shaw, dari metode WP ya, kita bikin sebuah tabel, bikin tabel matriksnya, bikin normalisasi matriksnya sampai proses di akhir menentukan nilai preference. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan matriks ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Kemudian terakhir adalah keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Dan terakhir adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Jadi lumayan banyak yang akan dikerjakan atau akan yang dipelajari di pertemuan kali ini. Nah, rating kinerja alternatif AI pada setiap kriteria. Nah, ini silahkan rumus ini silahkan bisa kalian tulis ya. Rumus pertama dari metode TOPSIS, yaitu pertama adalah rating kinerja alternatif AI pada setiap kriteria. Kriteria 1 ya, tadi alternatif 1, kriteria 1 yang ternormalisasi. Jadi nanti dicari nilai XI-nya dulu, X1-nya ya, tadi tergantung berapa kriteria ada alternatifnya. RIJ sama dengan SI dibagi akar pangkat dari sigma IM sama dengan 1XIJ kuadrat. Nah, nanti lebih mudah ketika kita sudah langsung membahas di studi kasus di perhitungan ini, seperti itu. Silakan ditulis terlebih dahulu rumusnya ya. Mau ditulis sekarang atau sudah mau melihat saja di materi yang sudah saya kirim ini? Teman-teman mau ditulis dulu atau nanti kalian pelajari sendiri, atau kan sudah materinya sudah saya kasih? Halo? Dilihat dari PowerPoint aja, Pak. Oke, dilihat dari PowerPoint aja. Oke, baik. Nah, kemudian lanjut di menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, ini dapat ditentukan bahwa berdasarkan rating bobot ternormalisasi. Jadi nanti dicari nilai YIJ sama dengan bobot dikali RIJ. Nah, di mana kalian bisa lihat di sini ya. Ini kan ya, bobot dikali nilai RIJ. Ya. Kemudian ada nilai alternatif positif ya, sama dengan ya itu tadi hasil dari nilai pembobotan dikali nilai RIJ tadi gitu ya. Nah, sama juga tadi nilai alternatif negatif, jadi ada alternatif positif, ada alternatif negatif, nanti hasilnya seperti itu. Nanti lebih mudahnya kita langsung implementasi di studi kasus ya, seperti itu. Oke,
kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu YJ positif dan YJ negatif sama dengan ya nilai maksimal di dalam nilai YIJ jika J adalah atribut keuntungan. Jadi di TOPSIS itu masih ada tentang kriteria cost atau kriteria benefit, yaitu kriteria keuntungan atau kriteria biaya. Nah, YJ positif bila maksimum nilai YIJ jika atribut keuntungan dan minimum YIJ jika J adalah atribut biaya. Tuh. Nah, kemudian YJ negatif atau YJ min sama dengan min IYIJ atau nilai minimum YIJ jika J adalah atribut keuntungan dan nilai maksimum YIJ jika J adalah atribut biaya. Jadi di TOPSIS masih tetap diterapkan tentang cost dan benefit seperti itu. Nah, kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, di TOPSIS ini proses ketiga ya, tadi nggak salah, atau keempat. Menentukan jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif. Jadi dihitung semua ya, tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa TOPSIS ini ngitung semua nilai positif sama nilai negatifnya. Jadi prosesnya benar-benar dihitung nilai maksimum sama nilai minimum. Nah, DI positif sama dengan akar pangkat dari N sigma J sama dengan 1 dikali tadi nilai YI positif dan YI J dipangkatkan 2. Kemudian jarak alternatif AI dengan solusi ideal negatif masih sama ya. Tadi kalau tadi nilai positif, nah kalau ini yang menjadi pengurangnya, yang membedakan adalah nilai DI negatif atau nilai DI min sama dengan akar pangkat dari N sigma J sama dengan 1 YIJ dikurangi YI min ya. Min ya, ini kalian bisa min, ini min ya, min pangkat 2. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke proses terakhir dari nilai preferensi untuk setiap alternatif atau V. VI sama dengan DI negatif dibagi DI negatif ditambah DI positif. Nilai V yang lebih besar, jadi kalau semuanya nanti ada beberapa alternatif, nah nanti dicari, kalau alternatifnya 5 berarti V-nya juga nanti V1, V2, V3, V4, V5. Nah dari V tersebut nanti akan diketahui nilai mana yang paling besar sehingga itu adalah nilai yang direkomendasikan untuk dipilih di dalam sistem mendukung keputusan seperti itu. Nah, kemudian ini langsung ke studi kasus. Nah, studi kasus ini adalah studi kasus yang sering saya gunakan di metode-metode kemarin-kemarin ya, metode SAW, metode WP kan dengan studi kasus yang sama, hanya saja mungkin proses metodenya yang berbeda. Di sini ada 3 kriteria dan 3 alternatif dan 5 kriteria. Nah, seperti biasa ketika sudah ada kriteria dan alternatif ini biasanya dilakukan adalah mencari atau membuat pembobotan. Nah, rating kecocokannya kalian bisa lihat ini ada 1 sampai 5 ya. 1 itu sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik dan 5 sangat baik. Nah, tabel berikut menunjukkan rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, ini langsung saja saya lewati ya. Ini alternatif A1, A2, A3, A4. Nah, ini ada kriteria 1, kriteria 2, 3, 4 dan 5. Nah, kalian bisa lihat di sini nilainya tadi karena ranknya 1 sampai 5. Nah, di studi kasus ini memberikan nilai semuanya alternatif 1, kriteria 1 itu 4 ya. 4, 4, 5, saya kasih tanda seperti ini. Ini ya. 4, 4, 5, 3 dan 3. Ini alternatif 1 terhadap kriteria 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, selanjutnya alternatif 2 itu kriteria 2. Kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, ini ya, kriteria 4, dan kriteria 5, seperti itu. Selanjutnya, alternatif 3 itu kriteria 3, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4, dan terakhir adalah kriteria 5. Nah, proses selanjutnya adalah kita harus melakukan normalisasi datanya terlebih dahulu. Normalisasi dalam proses metode
topsis. Nah, dari kelima kriteria tersebut diberikan bobot ya, bobotnya ini kalian bisa lihat bobotnya seperti biasanya 5, 3, 4, 4, 2. Ini adalah bobot dari tadi kriteria yang sudah ditentukan di awal tadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini adalah proses perhitungan ya, menentukan metrik keputusan ternormalisasi. Nah, yang pertama adalah menentukan nilai X1. X1. Bagaimana menentukan X1? Nah, kalian ini bisa lihat X1 itu untuk melakukan penilaian pada kriteria 1. Nah, X1 adalah ya akar pangkat dari nilai XIJ yaitu 4, 3, dan 5. Jadi 4 pangkat akar pangkat pangkat 2 ya, 3 akar kuadrat ya, 5 akar kuadrat. Pangkat 2 gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7,701. Nah, ini adalah nilai dari X1 seperti itu ya. Nilai dari X1. Nah, kemudian baru kita melakukan perhitungan R11. R11 itu berapa nilainya? Coba. Ada yang tahu R11 nilainya berapa? Coba saya tanya. Di Val, R11 berapa, Val? Berapa ya, Pak? Benar. Oh, kan? Oke. Kemudian Sin berapa Sin R11 Sin? Oke. Salam. Nggak ada respon. Oke. Saya lanjut lagi. Gini, keterbatasan ketika harus mengajar secara online ya. Ya harus nanti kalian harus belajar ekstra lagi di rumah untuk mempelajari materi yang sudah saya share di grup ya, di grup kelas. Oke. Saya lanjut lagi. Ini adalah proses dari nilai R11. R11 itu berarti kan alternatif 1, kriteria 1. Nilainya yaitu 4. Nah, X11 yaitu 4. 4 ini ya, 4 ini. Kemudian dibagi nilai X1. X1 kan yang ini hasilnya. Mana hasilnya? Hasilnya yang ini nih. Nah, ini hasilnya. Jadi 4 dibagi nilai 7,701 nih. Hasilnya yaitu 0,5657 seperti itu. Nah, selanjutnya lagi menentukan nilai R21. R21 mana? R21 berarti kan alternatif kedua, kriteria ke 1 ini ya. Nah, ini. Nah, berapa nilainya? X21 yaitu adalah 3 nih. X21 itu 3. 3 dibagi nilai X1. X1 tuh nih tadi 7,70111. Berarti 3 dibagi nilai 77011, hasilnya adalah 0,4243. Nah, nanti kalau sudah ini dihasilkan semua angka, sudah dihitung semua, nanti kalian harus membuat tabel metrik yang seperti biasa seperti ini ya. Nanti dimasukin nilainya 1, 2 kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah R31. Ini R31 sama dengan X31. X31 itu berarti kan alternatif ketiga, kriteria ke 1 nih ya. Kriteria ke 1. Nah, kemudian dibagi nilai X1. X1-nya berapa nih? X1 adalah 7,011. Berarti nilainya berapa? 5 dibagi nilai ini ya. 5 dibagi ya nilai ini dibagi nilai ini gitu ya. Hasilnya adalah nah ini juga sama nih, gini. Nah, ini juga sama bagi nilai ini. Itu hasilnya adalah 0,7071 seperti itu. Nah, ini untuk mengetahui nilai X1. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya sama saja. Kalian harus menentukan nilai X2. Gimana menentukan nilai X2? Berarti kan 4 ya, akar pangkat dari ini ya. Akar pangkat dari ini 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat.
ya, di kuadratin ya, nanti hasilnya seperti itu. Nah, nanti mengetahui nilai X2, nah ini saya buatkan ya, nilai X2. Ini adalah nilai X2 ya, kalian bisa lihat ini X2 adalah nilai dari 4 ya, 4. Ini dari mana sih? 4 tuh dari sini nih. 4. 3 dari mana? 3 dari sini. 4 dari mana? 4 tuh dari sini, gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan ya. Nah, perhitungan ini nih. Nah, ini itu ya. Nah, kemudian X12 berarti kan alternatif 1 kriteria 2. Nah, sini. Nah, berarti kan 4 nih. Dibagi nilai X2. Nah, ini X2-nya. Nah, tinggal ke sini nih. Gitu. Nah, 3 juga sama. Ini nilai 3 dibagi nilai X2. Nah, ini X2 nih sini. Itu ya. Selanjutnya, nah seterusnya seperti itu di sini. Nah, gitu. Ini juga nilainya, ini ya nilainya. Itu terus ya. Gitu ya. Nah, ini juga nih nilai-nilai selanjutnya seperti itu. Nah, ketika sudah dilakukan perhitungan secara menyeluruh di perhitungan normalisasi tadi, dapatlah nih nilai matriks hasil dari perhitungan tadi. Ini ya. Tuh. Jadi R11 nih tadi kita bisa cek X2 nih nilainya adalah 0,247 nah, nih. Tuh. 0,4 ya, 4685 nih di sini. Ya, karena kan X2. Kemudian 0,6247 nah di sini. Nah, ini adalah nilai X2. Nah, ini adalah nilai X1. Nah, kalau saya clearkan seperti ini ya, ini nilai X1 itu, ini nilai X2, nilai X3, nilai X4, dan ini nilai X5. Perhitungan semuanya itu tadi ya. Ini adalah total dari perhitungan tadi. Nah, kalau sudah dapat normalisasi tabel matriksnya, nanti bisa dilanjut di proses yaitu menentukan matriks keputusan. Jadi dikalikan bobot. Nah, seperti ini. Contohnya ini kan hasil dari tadi ya, matriks yang dikerjakan tadi yang pertama tadi yang di atas. Nah, matriks ini nanti gimana caranya? Yaitu dikalikan dengan bobot. Contohnya bobot dari kriteria 1 tadi berapa? Kriteria 1 adalah bobotnya 5. 5 ya. Kriteria 2 bobotnya 3, kriteria 4 kriteria 3 4, kriteria 4 4 dan kriteria 5 adalah 2. Ini. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, kalian bisa lihat di sini ya. 5 itu dikali nilai X1 tadi. Nih, semuanya. Gini. Nah, contohnya nih. Y11 sama dengan bobot 1 dikali nilai RIJ. 5 dapat dari mana? 5 ini adalah bobot. Nih ya, ini bobot nih. Nih, bobot dari kriteria 1 tadi. Nah, nilai ini dari mana? Tabel normalisasi tadi. Nih, nilai ini. Tuh. Nih. Ya. Itu. Nah, Y12 berapa? Alternatif ke 1, kriteria kedua. Nih, kalian bisa lihat nih. Ini bobot keduanya ada berapa? Yang ini. Ini bobotnya berapa nih? Dikali berapa berarti yang ini? Kali berapa? Kali 3, Pak. Kali 3, Pak. Ya, kali 3. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini ya, ini dikali ini dikali ini kali ini dikali ini, dan 2 dikali ini. Nilai semuanya itu nanti dari nilai ini ya, perkalian ini nanti menghasilkan nilai matriks ini. Nah, ini adalah matriks dari perhitungan tadi. Kita lihat Y11 nih ya. Sekali lagi, ini Y11 kalian bisa lihat angkanya adalah 28285 nih. 2825 yang mana nih? Masuk ke Y11 ini. Nah, kemudian Y12 kalian bisa lihat Y12. Ini Y12 berarti kan nilai ini ya, nilai yang ini. Nah, ini adalah 1878741. Nah, masuknya ke sini. Seterusnya seperti itu. Nah, kalian boleh menghitung ya, mau dihitung gini ya. Kalau gini kan berarti dikali 5 ini 3 4 4 2 gitu ya.
Nanti atau mau ngitung satu-satu dulu atau gini dulu. Nah, perhitungan ini nilai 5. Dikaliin 5 semua nih nilainya. Hasil ini ya, ini tadi nilai ini dikali 5 ya, dikali 5 mendapatkan nilai ini. Tuh. Ini juga sama. Ini dikali 3, nanti mendapatkan nilai ini. Tuh. Nah, yang ini dikali 4 mendapatkan nilai matriks ini ya, kemudian ini dikali 4 juga hasilnya mendapatkan nilai matriks ini. Yang terakhir dikali 2 nih itu mendapatkan nilai matriks ini seperti ini ya. Tuh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang ini? Ada yang mau ditanyakan tentang proses ini? Kalau tidak ada, oke, saya lanjutkan kembali. Ya. Selanjutnya adalah menentukan matriks solusi ideal positif. Nah, gimana sih cara menentukan matriks ideal positif? Nah, kalian harus mencari ya di dalam satu proses ini ya. Nah, dicari nilai paling besar atau nilai maksimum. Contohnya Y1 kan ini ya. Nih, 285, 21213, 3535. Nah, nilai paling gede nilai berapa di dalam satu tabel ini? Mana nilai paling besar? 353. Nah, ini ya. Nah, ini nilai maksimum. Nah, sebelahnya juga sama. Nilai paling besar berapa? 8741. Nah, ini nilai maksimumnya. Oke. Yang kedua, nilai paling besarnya 29. Nah, ini 29814. Nah, selanjutnya ini 29104 juga sama, ini 014 seperti itu. Dan selanjutnya adalah yang paling besar dalam tabel adalah 12792 seperti ini. Dapatlah nilai ini, kemudian dicari, dihitung seperti ini nilai alternatif positif ya. 3 ini dapat dari mana? Ini saya clear lagi. 3 ini dapat sini nilai paling besar. Ini dapat dari sini. Ini dapat nilai sini ya. Ini juga dari sini dan terakhir ini turun dari sini gitu. Ini nilai-nilainya. Jadi nilai terbesar dalam tabel solusi ideal positif gitu ya. Nah, gimana kalau menentukan nilai solusi ideal negatifnya? Ya berarti kalau positif tadi nilai paling gede, kalau negatif berarti logikanya apa? Yang kecil. Paling kecil. Nah, mencari nilai yang paling kecil. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Ya, dalam satu tabel ini yang paling kecil nilai berapa? 21. 21213. 213. Nah, ini 21213. Nah, kemudian selanjutnya nilai yang paling kecilnya berapa? 14056. Ini kan, gitu ya. Hanya juga sama, ini paling kecilnya 11926 gitu ya. Selanjutnya 19403 ini ya. Tadi kalau semuanya nih ada contoh seperti ini, dalam tabel ini ada 2 nilai yang sama. Kira-kira mana yang dimasukin? Nih kan ada 2 nilai yang sama nih. Kira-kira mana yang dimasukin? Yang 19 itu sama sih, Pak. Sama kan? Berarti ya salah satunya saja disilahkan dimasukkan ke dalam tabelnya gitu ya. Nah, saja juga sama nih di tabel terakhir ini. Paling kecilnya kan ada yang sama nih 1, 2, tapi kan ini bukan nilai terkecil. Nilai kecilnya adalah 0,8528. Terus masukin sini. Nah, kalau sudah, nah hasil dari keseluruhan ini ya adalah nilai alternatif negatif ya, alternatif solusi negatif. Gini ya, kalau ngajar secara online saya yakin nggak akan bisa maksimal dan saya jamin kalian cuma hahehoh nih di apa namanya di proses pembelajaran ini. Jadi sebenarnya sih lebih baiknya offline ya, apalagi kayak ilmu hitungan seperti ini ya, karena offline. Ya seperti itu ya. Angkanya cukup panjang. Iya, tahapannya cukup panjang. Kayak di kelas tadi, kelas pagi saya lakukan secara offline itu hanya sampai tahap
penentuan bobot matriks. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena emang sudah prosesnya panjang ya yang harus dilakukan. Kalau sekarang kan kalian tidak menulis prosesnya, jadi kalian kan paling hanya mereview materi yang sudah saya kasih tadi ya di PPT. Kalau di kelas pagi tadi yang saya lakukan secara offline itu benar-benar mereka mengerjakan step by stepnya. Jadi prosesnya bagaimana sampai menentukan nilai ini. Kalau ini kan tidak ya, sudah saya langsung buat ini matriksnya seperti ini. Kalian benar-benar tidak tahu prosesnya dapat ini tuh dari mana sih, dapat ini tuh dari mana gitu ya. Nah nanti mungkin silakan dipelajari lagi, atau mungkin nanti ada yang ditanyakan boleh secara langsung atau mungkin nanti Japri dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah ini menentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif. Nah tadi ya kalian bisa lihat. Jadi kalau nilainya positif, jadi diambil nilai maksimum di dalam satu tabel tadi. Ngerti nggak? Kalau tadi kan tahu ya, nilai paling besar di dalam satu angka ini berapa gitu kan ya. Nah, sama dengannya di proses menentukan apa namanya ini jarak antara nilai terbobot alternatif dengan solusi ideal positif. Nah, kalian bisa lihat di sini. 28285 ini dapatnya dari mana? Dari sini. Gitu ya. Kemudian selanjutnya 18741 nih kalian bisa lihat 18741 tuh ya. Kemudian kalian bisa lihat lagi 29814 dapat dari mana? Nih 2,814 prosesnya. Kemudian 29104 nih. Selanjutnya prosesnya ini ya. Dan terakhir adalah 12792 nih. Bisa lihat di sini. Nah, dikalikan nilai paling besar, nilai maksimum di dalam satu tabel ini. Kalian bisa lihat ya, nilai maksimumnya. Ada nggak nilai maksimumnya? Nah, di dalam satu tabel ini kan kalian bisa lihat bahwa nilai maksimumnya, ini kalian bisa lihat dalam satu tabel, ini saya clear lagi. Nilai paling besar di sini berapa? Nih, Y1 positif. 35355. Nah, ini yang menjadi pengurang. Ini kalian bisa lihat. Pengurang. Kemudian maksimum 2. Y positif 2. Yang paling gede berapa? Ini. 18741. Berarti nilai 18741 dikurangi nilai ini. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya saya clear lagi. Nilai Y3. Ya. 2814. Nih 2814 dikurangi nilai maksimum. Nilai maksimum yaitu berapa? Di dalam satu tabel Y3. Yang 29814. Nah, ya, jadi kan sama ya. 29814 seperti itu. Selanjutnya juga sama seperti itu ya. Nilai Y5 maksimum juga sama. Nah, nanti kita diketahui hasilnya seperti ini. Ini saya jelaskan versi tercepat. Nah, proses hasilnya adalah ini ya. 35355 18741 29814 29140 12792. Ini adalah nilai maksimum, nilai paling besar untuk menghitung nilai solusi ideal positif. Nah, nanti kalau sudah nih, ini adalah hasil dari D positifnya 0,071 18752. Nah, ini nanti yang menjadi proses penentuan nilai V. Nah, ini seperti itu. Nah, nanti V-nya kan gitu, rumusnya gini ya. V min kalau nggak salah dibagi V min ditambah V plus ya. Kalau nggak salah gitu rumusnya. Nanti kita coba benar atau tidak. Langsung saja kita lanjutkan ke tahapan yaitu menentukan solusi ideal negatif. Nah, kalian bisa lihat di sini. Menentukan solusi ideal negatif sama tadi. Kalau positif tadi dicari nilai paling besarnya, kalau di negatif ini dicari nilai minimum nih. Dalam satu tabel ini yang paling kecil berapa? Nih Y1 minimum. Yaitu nih 2 1 2 1 3. Berarti ini. Y2 juga sama, cari yang kecil nih, paling kecil. Kemudian mana? Ini paling kecil. Kemudian mana lagi? Ini paling kecil. Kemudian mana lagi? Ini paling kecil. Gitu ya. Nah, jumlah akhirnya seperti ini.
Ini nilainya. Nah, ngitungnya gimana? Ya tadi ngitungnya 2885 itu yang mana? Nih, yang ini. Dikurangi nilai minimum. Nah, ini nilai minimumnya nih. Nih, itu. Nih ya. Nih, saya tarik sini. Nah, ini nilai sama saja nih, 18 nih. Saya clear lagi nih, 18741. Yang mana nih? Ini di sini. Dikurangi nih ya, nilai minimum. Nilai minimum dari mana nih? Nilai minimumnya. Nah. Tuh. Proses selanjutnya sama ya, kayak gitu. Terus dapatlah nilai ini. A negatif. Ini nilai A negatif. Seperti itu. Hasilnya berapa? Nah ini 21213, 1 sekian, 11926, 19403, 08528. Dari perhitungan solusi ideal negatif diketahui hasilnya adalah nih 22456, 12665, 14898. Nah ini adalah hasil akhir dari pembobotan solusi ideal negatif. Tadi positif sudah, negatif sudah. Nah terakhir ini adalah menentukan nilai preference. Kalian bisa lihat menentukan nilai preference tadi. Preferensi untuk setiap alternatif rumusnya adalah nilai apa tadi? Ada yang masih ingat? 22456. Dapat dari mana 22456? Nilai Yang D1 negatif ya. D1 negatif ya. Rumusnya kan gini ya. D1 negatif dibagi gitu ya. Dibagi nilai D1 positif ditambah D1 negatif. Nah, itu. Pemandangan berapa? Hasilnya adalah bisa kalian lihat di sini 2245 D1 negatif dibagi nilai D1 positif ditambah D1 negatif. Hasilnya adalah 0,76. Selanjutnya V2 yaitu V2 negatif ini ya. Ini V2 negatif. Tadi D2 negatif tadi dibagi nilai D2 positif ditambah D2 negatif. Hasilnya adalah ini. Kemudian terakhir V3 D3 negatif, ini D3 negatif dibagi D3 positif ditambah D3 negatif. Hasilnya adalah 0,4174 seperti itu. Nah, dari hasil akhir metode TOPIS ini diketahui bahwa V berapa yang memiliki nilai paling besar untuk dipilih? Satu. V1 dengan nilai adalah 0,7605. Maka diketahui bahwa V1 adalah nilai dari yang direkomendasikan untuk terpilih atau secara tidak langsung alternatif 1 adalah alternatif yang dipilih seperti itu. Oke. Ini adalah proses versi cepatnya dari metode TOPSIS. Nanti kalau apabila ada yang mau ditanyakan ya, kalian nanti boleh discuss dengan saya secara langsung, boleh bertemu, boleh via Japri WhatsApp, atau mungkin bisa via diskusi grup kelas. Makanya kalau pengen bisa maksimal sih sebenarnya harusnya ketemu secara offline, betul. Karena cuman kondisinya ternyata hujan besar ya sekarang ya, lagi hujan besar banget nih di Purwakarta ya. Jadi tidak mungkin kan. Ya syukur untuk kalian tadi berdiskusi untuk dilakukan secara online. Hey, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing? Boleh. Silahkan. Untuk pembahasan TOPIS ini. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin cukup ya. Sebentar. Ya, apa Wi? Mangga. Yang jarak antara nilai terbobot yang tadi itu berarti nilai utama kayak dikurangi sama nilai yang paling besar gitu. Gitu. Oke. Oke. Ada lagi? Ini hujan gede banget ya?
kayaknya mulai nggak terdengar nih suara kalian juga. Oke, kalau gitu mungkin cukup saya